Halo Sobat IVI, tahukah Anda apa itu tindak pidana pendanaan terorisme? Bagaimana tahapan beserta tipologinya? Yuk kita bahas bersama. Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Sumber dana untuk pendanaan terorisme di Indonesia dapat berasal dari kegiatan atau sumber legal maupun ilegal. Tahapan pendanaan terorisme dimulai dari melakukan pengumpulan dana, misalnya dengan menggunakan modus untuk keperluan donasi. Dana yang terkumpul dari hasil donasi dipindahkan ke rekening yang terafiliasi dengan organisasi teroris. Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembelian senjata dan pembelian bahan-bahan untuk merakit bom. Istilah tipologi pendanaan terorisme merujuk pada berbagai variasi teknik dan metode yang digunakan untuk melakukan pendanaan terorisme. Setiap aksi terorisme membutuhkan dana, untuk itu berbagai metode dan cara dilakukan untuk mengumpulkan, memindahkan, dan menggunakan dana dengan tujuan untuk mendanai kegiatan terorisme. Apa saja tipologi pendanaan terorisme? Penyalahgunaan organisasi kemasyarakatan atau organisasi nirlaba, non-profit organization atau NPO. Teroris atau organisasi teroris seringkali menargetkan NPO sebagai sarana menggalang dana. Hal tersebut karena NPO memiliki kemampuan pendanaan secara mandiri baik dari anggota maupun donasi dari masyarakat luas. Program-program penggalangan dana yang dimiliki NPO seringkali disalahgunakan sebagai sarana pengumpulan dana untuk tujuan pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme berasal dari aksi kriminal. Dalam upaya pengumpulan dana, organisasi teroris seringkali melakukan berbagai aksi kriminal seperti melakukan perampokan bank, perampokan toko emas, penyelundupan barang, dan pembajakan situs investasi online. Memindahkan dana melalui sistem hawala. Sistem hawala adalah sistem pemindahan atau transfer uang tanpa melalui mekanisme perbankan atau transaksi elektronik antar negara sehingga tidak mudah terdeteksi. Uang yang ditransfer dari si pengirim ke si penerima menggunakan sistem cash and carry dan mengandalkan asas kepercayaan terhadap jaringan broker hawala yang ada di seluruh dunia. Penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme, karena pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme. Dengan menggagalkan pendanaan terorisme, maka bahaya terhadap kegiatan yang mengancam dan meresahkan rasa aman warga negara dapat diminimalisir. Upaya tersebut dilakukan juga di Indonesia, dan nampaknya Indonesia bisa keluar dari daftar hitam atau blacklist negara rawan pendanaan terorisme. Hal ini tentunya juga berdampak positif bagi ekonomi Indonesia. Mari berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Kalau bersih, kenapa harus risih?